Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda Prasetyani Widayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aida Firata Kamilah dengan NIM 11031221118. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai isi dari proposal penelitian untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia dengan judul Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam dan kaitannya dengan cyberbullying yang terjadi pada remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola fungsi kejiwaan dan menyesuaikannya dengan diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitar secara dinamis yang didasari oleh Al-Quran, As-Sunnah sebagai pedoman hidup untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Peran agama sendiri dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya serta mencegahnya dari gangguan kejiwaan dan membina kesehatan mental. Terdapat beberapa tokoh Islam yang mendefinisikan kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama, Dr. Jalaluddin. Beliau mengatakan bahwasanya kesehatan mental adalah kondisi di mana batin seseorang yang selalu dalam keadaan tentram, tenang, dan aman. Upaya untuk menemukan ketenangan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara penyesuaian diri secara resignasi atau sepenuhnya menyerahkan jiwa kepada Tuhan. Profesor Dr. Zakiyah Darajat mendefinisikan bahwasanya kesehatan mental adalah kondisi di mana terhindarnya seseorang dari gejala neuros atau gangguan jiwa dan psikos atau penyakit jiwa. Di era modern saat ini, dengan terus berkembangnya teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi seperti media sosial, internet, dan penggunaan telepon genggam selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut Asosiasi Penggunaan Jaringan Internet di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017 terjadi peningkatan sebanyak 61,26 juta jiwa. Pengguna internet sendiri didominasi oleh para remaja dengan rentang usia 13 hingga 18 tahun atau sebesar 75,50% dengan mayoritas menggunakan internet sebanyak 1-3 jam per hari. Jika ditinjau dari segi pendidikan, mayoritas pengguna internet adalah siswa SMA dengan persentase sebanyak 70,54% dan siswa SMP sebanyak 48,53%. Menimbulkan dampak positif, berkembangnya teknologi komunikasi juga memberikan dampak negatif, seperti terjadinya cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah tindakan menyakiti orang lain dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, seperti mengirim pesan yang melecehkan melalui teks atau internet, pesan yang mengancam atau mengintimidasi, mengirim gambar yang memalukan, mengirim komentar yang meremehkan, dan lain sebagainya. Semua hal yang tersimpan dalam internet dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, baik itu oleh anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun. Oleh karena itu, informasi yang didapat oleh korban cyberbullying yang dipublikasikan di internet dapat bertahan lama atau bahkan bersifat permanen. Cyberbullying sendiri rentan terjadi kepada anak dalam usia remaja. Remaja adalah kelompok yang sangat rentan menjadi korban cyberbullying karena saat usia remaja adalah usia di mana seseorang mengalami perubahan secara emosional seperti rasa cemas yang berlebihan, depresi, tertekan, rasa khawatir, sedih, dan marah. Ketidakstabilan emosi inilah yang menyebabkan remaja mengalami perubahan suasana hati saat menerima stimulus yang tidak menyenangkan dan mengganggu. Dari cyberbullying, korban cyberbullying akan memperoleh perilaku yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya, seperti tidak dihargai, diancam, diabaikan, diolok-olok, dan desas-desus atau rumor yang disebarkan oleh orang lain. Kedua, korban cyberbullying akan merasa kesepian, merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar, serta memiliki sedikit sahabat dan berkurangnya rasa optimisme. Ketiga, pada tingkatan yang lebih lanjut, korban cyberbullying akan mengalami peningkatan depresi, munculnya gejala emosional seperti rasa marah, sedih, takut, mengalami masalah dengan perilakunya, serta masalah dengan teman sebayanya. Tapi, tidak sedikit pula korban cyberbullying yang bersikap bodoh amat.
atau membiarkan komentar-komentar yang negatif mengenai dirinya. Dia akan memblokir semua komentar-komentar tersebut dan tidak menghiraukannya. Keterkaitan antara kesehatan mental menurut perspektif Islam dengan cyberbullying adalah jika seseorang dekat dengan Tuhannya, maka jiwanya akan selalu merasa damai, tentram, dan tenang. Di Islam sendiri, kita juga dilarang untuk berbuat buruk kepada orang lain. Seperti bab ketiga tentang metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian berupa cross-sectional survey. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Banda Aceh sekitar tahun 2020. Populasi yang digunakan adalah remaja dengan rentang usia 16-17 tahun yang berdomisili di Banda Aceh, menggunakan internet selama 1-3 jam per hari, memiliki telepon genggam atau minimal memiliki 1 akun media sosial, memiliki pengalaman tidak menyenangkan yang didapat dari media sosial sekitar 30 hari terakhir. Sampel dalam penelitian ini target awal sebanyak 220 partisipan, terdapat 209 yang sesuai dengan perincian 102 berjenis kelamin laki-laki dan 107 berjenis kelamin perempuan. Instrumen penelitian, alat ukur yang digunakan untuk kesehatan mental dalam penelitian ini diadaptasi dari MHI 38 dengan jumlah 36 item yang terdiri dari 6 respon jawaban, yaitu selalu, sangat sering, agak sering, kadang-kadang, hampir tidak pernah, dan tidak pernah, dengan kode angka 1-6 dengan rentang skor 38 sebagai nilai minimum dan 226 sebagai nilai maksimum. Alat ukur yang digunakan untuk cyberbullying diadaptasi dari skala yang dikembangkan oleh Hujah dan Pacin yang terdiri dari 11 item dengan 4 respon pilihan jawaban, antara lain tidak pernah, sekali, beberapa kali, berkali-kali, dengan kode angka 0-3 dengan rentang skor 0 untuk nilai minimum dan 33 untuk nilai maksimum. Kedua alat ukur tersebut menunjukkan nilai reliabilitas yang cukup baik. Peneliti menggunakan uji asumsi menggunakan program SPSS versi 23.0 for Windows untuk menganalisisnya sebelum uji statistik parametrik dan non-parametrik. Karena variabel tidak linear, maka metode analisis data yang dipilih adalah metode non-parametric correlation dengan teknik Spearman's Rule. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.